Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita, Mas Tio GDR. Nah, terima kasih teman-teman yang masih setia di channel ini. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan memberikan sedikit informasi ya. Jadi informasi ini saya buat untuk banyaknya sekali pertanyaan, yaitu dari teman-teman ya, itu baik yang dari WA, dari Facebook atau dari YouTube, dan juga informasi yang lain. Jadi masih ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama mungkin ada beberapa perubahan menu ya. Jadi nanti kalau kita dibuka di ppdbjatim.net, ini nanti ada beberapa perbedaan menu. Ya, kita lihat di sini dulu ya. Jadi ada perbedaan menu dengan tahap 2. Tahap 2 ini ya. Jadi yang penjelasan tahap 3 kita akan jelaskan sedikit mengenai tahap 3. Nanti di sini ada SMA dan SMK. Ya. Kalau di tahap 2 ya, jadi menunya kalau kita lihat sebentar di sini ya. Jadi kita buka ppdbjatim.net. Selanjutnya kita tutup. Kita misalkan pilih di kabupaten atau kotanya. Nah, di sini ternyata di sini ada perbedaan menu ya. Kalau kita lihat di sini ada pendaftaran. Nah, yang kemarin hanya ada Yunasi, sekarang ini menunya jelas berbeda. Nah, tapi untuk yang kali ini yang kita akan fokuskan itu adalah di menu pemeringkatan. Ya. Kalau kita lihat sekilas di kemarin di tahap 2. Tahap 2 itu ada yang namanya menu statistik. Ini ya, statistik. Nah, yang kedua ada menu rekap. Nah, yang kedua ada menu rekap. Nah, apa fungsi dari keduanya ini? Ya, kemarin kalau kita lihat juga ada menu pemeringkatan. Ya, menu pemeringkatan. Lah, kalau kita lihat ternyata sekarang di tahap 3 itu ternyata tidak ada. Ya, ternyata tidak ada lah. Ini apa yang perlu kita sampaikan. Dari yang pertama kita akan melihat kalau statistik kemarin itu untuk melihat nilai terendah dan tertinggi ya, nilai min dan plus, artinya nilai yang tertinggi diterima di jurusan itu, di sekolah itu. Nah, kalau rekap ini adalah jumlah pendaftar ya, jumlah pendaftar atau pendaftar ini kemarin hanya 100 ya, 100 data terakhir, 100 data terakhir seperti ini ya. Jadi 100 data terakhir. Yang terakhir pemeringkatan ini adalah untuk hasil sementara ya. Oke, kalau kita lihat ini di menu tahap 2 ya, menu tahap 2 itu ada seperti ini. Nah, ternyata di menu tahap 3 ya, di tahap 3 itu hanya ada di pemeringkatan saja, hanya ada di pemeringkatan. Nah, artinya apa? Jadi artinya ketika sudah masuk di sini di pemeringkatan, ini kurang lebih sama dengan di sini ya, hasil sementara. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti untuk menu pemeringkatan itu untuk di tahap 2 dan 3 itu yang digunakan adalah di sini. Kita lihat juknisnya. Kriteria pemeringkatan. Jadi untuk jalur reguler SMK ataupun jalur prestasi gabungan nilai rapor itu adalah sama. Jadi yang digunakan adalah ini, jumlah nilai akhir, yaitu gabungan rata nilai rapor dan ujian nasional sekolah tahun 2019 ya. Ini ternyata sama. Nah, terus perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada menu di sini ya. Ternyata untuk hari ini ya, ini masih tanggal 25 ya, kita tidak tahu besok itu update atau tidak ya. Jadi kalau sekarang ini menu pemeringkatan ya, kalau kita lihat di sini ya, ini menu sementara ya, ini tanggal 25 Juni. Oke, 2020. Nah, sekarang menu sementara ini ternyata hanya muncul di menu pemeringkatan saja. Ya, menu pemeringkatan. Nah, terus nanti bagaimana Pak dengan menu rekap? Jadi rekap itu akan mendata apakah kita itu sudah mendaftar atau belum. Ya, nanti kita kasih tahu bagaimana caranya melihat. Nah, nanti kalau di tahap 3 ini hanya ada pemeringkatan. Artinya kalau pemeringkatan berarti ini sudah akan melihat di hasil sementara. Hasil penerimaan sementara. Ingat ya, ini hanya hasil penerimaan sementara. Nanti untuk penerimaan finalnya, yaitu pengumumannya nanti bisa dilihat di jadwal sini. Kita akan lihat dulu sebentar. Ini pengumuman ya, ini tanggal 28 Juni. Jadi yang nanti kita sampaikan di pemeringkatan ini adalah hasil penerimaan sementara. Oke,
bagaimana cara melihat apakah kita sudah masuk ke rekap? Ya, rekap ini sama dengan sudah mendaftar. Nah, sama dengan sudah mendaftar. Nah, atau belum. Nah, ya. Jadi nanti kita akan melihat rekap. Rekap ini kemarin ada di tahap 2. Tahap 3 ternyata sampai dengan sore ini belum ada informasi di rekap. Ya, jadi rekap itu untuk melihat apakah kita sudah mendaftar atau belum. Oke, bisa dipahami ya. Nanti mungkin besok ada menu update atau mungkin nanti sore ada menu update. Nah, kita tidak tahu. Nanti akan kita cek lagi informasi-informasi berikutnya. Ya. Oke, sekarang caranya bagaimana kita melihat rekap dulu ya. Jadi kita bahas bagaimana cara melihat rekap. Apakah kita sudah daftar atau belum. Oke. Jadi yang pertama kita lihat di sini. Nah, perhatikan kita daftarnya di mana. Misalkan di sini ya, kita akan fokus dulu satu saja. Ini. Nah, apakah kita sudah daftar atau belum? Itu silakan dimasukkan nomor UN-nya. Nah, ini kebetulan ada yang kita cek dulu. Ya, misalkan kita kasih contoh. Ini langsung saja masukkan di nomor UN. Pertama kita akan fokus kita sudah mendaftar atau belum. Ya, klik cari. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih mencari. Nah, di sini ternyata muncul ya. Jadi di sini ternyata muncul. Di sini muncul. Nah, ini nomor peserta, nama siswa dan nilai gabungan. Nah, ini ternyata ini adalah rekap. Ya, jadi ini adalah rekap. Jadi kalau dulu di tahap 2 itu ada menu, di sini ada menu rekap. Jadi rekap itu artinya bahwa kita itu sudah melakukan pendaftaran. Oke, ya, bisa dipahami ya. Jadi ini silakan diklik. Nah, maka di sini akan muncul detailnya. Detail pemeringkatan sementara. Nah, kalau sudah pemeringkatan sementara berarti ini artinya sudah istilahnya istilahnya ini penerimaan sementara. Tapi ingat ini masih sementara. Nanti untuk finalnya nanti tanggal 28. Nah, kita lihat ya. Jadi ini perbedaan di menu kemarin dan menu sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini yang bersangkutan ini memiliki nilai 71,529 ya. Nah, ternyata dia ketika di pemeringkatan ya, ternyata dia status penerimaannya dia sudah tergeser ya. Kita artikan kita tergeser. Nah, ini bagaimana cara melihat kenapa kok kita tergeser? Ya, kenapa kok kita tergeser? Nah, itu caranya seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini kita buka aja. Klik kanan open new. Kita buat lagi. Kita lihat di sini ya, pilihan pertama, nah ini ternyata yang bersangkutan hanya memilih satu saja, yaitu SMKN 1 Grogol dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Kita buka di sini. Ya, sama menunya di pemeringkatan SMK. Nah, kita lihat di sini, SMKN 1 Grogol itu dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Nah, di sini ya, ini kita lihat, kita tampilkan semua datanya. Semua. Nah, ternyata pagu yang dibutuhkan, ini ya, pagu yang dibutuhkan di SMK, ini salah pilih. Ini SMK 1 Grogol, ini ya, SMK Negeri 1 Grogol dengan teknik kendaraan otomotif, itu ternyata yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan adalah 30 siswa. Ya, perhatikan yang dibutuhkan adalah 30 siswa. Dan nilai terendah, ya, nilai terendah dari siswa itu berapa? 73,279. Nah, sedangkan ini tadi yang kita cek, nih ya, nama siswa ini SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Nah, ini ternyata nilainya 71. Kalau kita lihat di sini ternyata nilai terendah adalah 73. Nah, apakah betul Pak untuk yang nilai terakhir ini yang diterima ini adalah status penerimaannya diterima sementara? Nah, caranya lihatnya bagaimana? Ini diklik. Klik saja, maka dia otomatis di sini akan keluar status penerimaan sementara di SMK Negeri 1 Grogol pada jurusan ini. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan nilai 73,279. Sedangkan yang ini tadi 71,529. Jadi yang di sini otomatis dia sudah tergeser. Ingat ya, bahwa kalau pemeringkatan itu adalah untuk melihat hasil sementara atau hasil penerimaan sementara. Nah, terus apakah siswa ini aman? Nah, ini belum. Kenapa dikatakan belum aman? Karena apa? Karena untuk jadwalnya, ya perlu diperhatikan ya. Jadi untuk daftar pendaftarannya itu masih sampai dengan tanggal 27. Jadi masih ada hari ini, masih ada besok, dan juga masih ada lusa.
Jadi yang seperti ini hanya status sementara. Ini nanti data akan terus diupdate, Nah, itu nanti kemungkinan ada yang tergeser dan juga ada yang tidak. Itu tergantung dari nilainya berapa. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus Pak tadi kok bisa melihat ya, misalkan kita melihat di sini. Ini ya. Teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, di sini kok bisa kelihatan Pak, pagunya 30. Pagu 30 ini diambil dari mana, Pak? Nah, ini kita lihat ya. Pagunya kok 30, kok hanya 30 yang dicari. Itu cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya klik di sini pagu. Nah, kita buka, ini kita tutup dulu ya jadwalnya. Kita klik pagu. Nih ya. Jadi SMKN 1 Grogol, teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, di sini kita lihat pagunya berapa. Ya. Kita cari. Nah, perhatikan ya, pagu awal, pagu inklusi, pagu tidak naik dan pagu reguler. Kita cari di sini. Pagunya ini cuma 30 untuk SMK 1 Grogol dengan jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Kita cek di sini. Purwasri Ngakras Grogol. Nah, di sini ya. Perhatikan. Jadi SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan teknik kendaraan otomotif itu pagunya hanya 30. Oke, bisa dipahami. Nah, ya, jadi pagunya hanya 30. Pak, nanti yang misalkan pagunya besar, misalkan ini ya, ini ada PHP, ini pagunya 61. Apakah benar nanti kalau kita lihat bahwa pemeringkatan terakhir itu berapa, Pak? Nanti caranya di sini. Buka pemeringkatan, masukkan di sini, ya. Kita buka di sini lagi. Kita lihat, ya, apakah benar SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian itu yang diterima atau di jalur reguler ini nanti berjumlah 60. Kita lihat di sini. Ya, di sini caranya bagaimana? Ya, masuk di pemeringkatan. Di sini klik cari. Ya, SMK 1 Grogol dengan jurusan ini, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kita klik. Nah, seperti ini kita buka semuanya. Nah, di sini 61. Ya, perhatikan ya. 61. Kita lihat pagunya di sini berapa? 61. Ya, ini pagu atau daya tampung. Nanti bisa juga digunakan untuk melihat peluang. Jadi Anda itu nilainya berapa? Terus Anda juga bisa menggeser nilai terakhir di sini berapa. Ini ya. Untuk TPHP, jadi untuk jurusan TPHP di SMK Negeri 1 Grogol itu nilai terendahnya masih 70,549. Nanti kalau misalkan nilai Anda itu lebih tinggi dari ini dan ternyata Anda itu mau memilih jurusan ini, ya kemungkinan ini masih bisa bergeser. Ini kalau kita klik, nah dia status sementara diterima di pilihan pertama SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan APHP. Ingat ya, jadi yang diprioritaskan itu adalah pilihan pertama. Ya, ini yang kita, ya, jadi prioritas itu pilihan 1. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, jadi untuk pilihan satunya di TPHP, pilihan 2 tata busana. Terus ini ternyata masih diterima sementara di SMK Negeri 1 Grogol, nanti pilihan pertamanya dulu, yang diprioritaskan pilihan pertama. Ya, nanti kalau sudah terakhir final, maka di sini akan kelihatan yang diterima itu di SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan apa. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau sudah daftar, ya, jadi kalau sudah daftar, data itu bisa dilihat dengan memasukkan nomor UN, ya. Jadi bisa dimasukkan dengan nomor UN. Misalkan seperti ini tadi ya, nomor UN-nya berapa? Misalkan kita tutup saja ya. Ini kita akan melihat kita itu sudah mendaftar atau belum. Itu caranya buka ppdbjatim.net, terus di sini kita ketikkan Kediri, ya. Nah, seperti ini kita lihat di pemeringkatan. Kita masukkan dengan nomor UN, ya, kita masukkan nomor UN-nya, taruh di sini. Ini kita klik cari. Nah, ini kalau muncul seperti ini, ya, ini artinya Anda sudah daftar, tetapi posisi Anda sekarang sudah tergeser, ya, bisa dipahami ya. Jadi ini sama dengan kemarin rekap, tapi kalau sekarang menunya sama di peringkingan. Nanti kalau sudah muncul seperti ini tandanya Anda sudah mendaftar, tapi Anda sementara posisinya tergeser. Oke? Nanti bagaimana cara melihat nilai terendahnya di sini berapa? Nanti bisa dilihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Nanti bisa diklik seperti ini, ya. Nah,
Nanti kalau Anda lihat di pemeringkatan, nah klik pemeringkatan seperti ini. Nah, seperti ini error seperti ini kembali saja. Masuk ke pemeringkatan ulang. Masukkan nomor UN-nya sini ya. Kita cari lagi. Nah, di sini nanti akan muncul. Ini artinya Anda sudah daftar. Nah, kalau misalkan Anda mencari di pemeringkatan sini ya, di enter sini. Nah, ini kalau misalkan nanti dicari kok tidak muncul, ya di pemeringkatan ini kok dicari tidak muncul, nah, kemungkinan Anda sudah tergeser. Tapi kalau ketika Anda mencari di pemeringkatan dengan mengetikkan nomor seperti ini kok belum muncul, ya itu bisa terjadi mungkin Anda belum mendaftar atau sistemnya belum update, ya karena sistem ini akan diupdate sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Atau mungkin kalau sudah daftar mungkin sekarang nanti bisa dilihat 1 jam lagi atau 2 jam. Ya. Nanti ini kalau diklik, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau seperti ini berarti artinya sudah tergeser. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami sedikit penjelasan mengenai ini. Ingat, ini masih data sementara ya. Ingat, ini masih data sementara, jadi belum data final. Oke. Nanti bagaimana ketika melihat SMA? Sama ya. Kalau misalkan mau melihat di SMA ya sama. Ini tinggal dipilih saja SMA-nya. Misalkan di sini. Nah, nanti sama. Tinggal dilihat saja. Nah, seperti ini. Ini tinggal dicari nanti di sini. Kita cari. Nah, apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul. Nah, dia pasti terima. Nanti ketika melihat di pemeringkatan, ya, ketika dilihat di pemeringkatan nilai terendahnya berapa, ini langsung bisa diklik. Kalau mencari sekolah ini nanti bisa langsung diklik. Misalkan sini nilai terendahnya berapa? Nah, ini bisa dilihat di sini. Ya. Kalau sudah tidak ada di sini berarti artinya Anda sudah tergeser. Ya, tergeser di pilihan 1. Nanti silakan dicek di pilihan 2. Misalkan kita cari lagi sekolah mana? Misalkan di sini ya. Ini yang sudah masuk. Jadi untuk SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan Tata Busana itu nilai terendahnya berapa? Nilai terendahnya adalah 73. Ini kalau diklik ini dia pasti masuk. Dia masih statusnya diterima, ya. Tapi kalau yang sudah tidak ada, kalau misalkan seperti tadi ya, seperti ini ya, kita klik, misalkan kita klik seperti ini. Kok dia sudah status penerimanya tidak ada, tetapi dia sudah masuk ke dalam rekap ini, artinya dia sudah mendaftar, tapi dia posisinya sudah tergeser di pilihan 1 atau bisa dicek lagi di pilihan 2. Mungkin dia statusnya sudah tergeser. Ingat ya, ini untuk menu-menu di tahap 3. Jadi nanti misalkan Anda masih tergeser atau mungkin belum ada statusnya, jangan khawatir, jangan panik dulu karena data ini masih sementara dan menu-menu ini juga masih menu-menu sementara. Jadi artinya sementara ini hari ini masih tanggal 25, mungkin nanti sore atau besok itu ada menu update lagi. Jadi kita tidak tahu, nanti akan kita berikan informasi-informasi ketika ada menu update. Ya. Terus yang terakhir cetak bukti pendaftaran. Ya, cetak bukti pendaftaran. Ini sementara belum bisa ya. Jadi cetak bukti pendaftaran di tahap 3. Kalau kita coba dulu. Cetak bukti pendaftaran. Ini belum bisa ya. Saya tadi cek caranya sama. Pilih di sini. Kita masukkan coba PIN-nya ya. Kita masukkan tanggal lahirnya. Kita seperti ini, kita klik login. Nah, seperti ini, kita pilih no. Kita geser ke bawah. Nah, kita klik ini ya. Jadi ada bukti pendaftaran dapat diunduh melalui menu pendaftaran. Unduh bukti setelah kurang lebih 30 menit pendaftaran sudah dilakukan. Kita klik selesai. Nah, seperti ini dia akan muncul seperti ini. Kalau kita unduh bukti, nah ini ternyata belum bisa. Jadi masih kembali lagi masuk ke menu awal. Ya. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami bagaimana cara melihat rekap apakah kita sudah diterima atau belum. Apakah di kita itu sudah daftar atau belum, nama kita sudah masuk ke dalam sistem apa belum. Jadi caranya seperti itu. Terus ketika melihat peringkingan, ketika di peringkingan sudah tidak ada, itu artinya kemungkinan besar Anda sudah tergeser. Tapi ingat, ini masih data sementara ya, mungkin nanti sore, besok, atau lusa masih bergerak, data itu terus bergerak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa, semoga kalian semua bisa diterima. Amin.
Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan informasi ini. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.